IPO itu adalah proses pencatatan atau penawaran perdana ya di Bursa Efek. Sedangkan kalau untuk rights issue itu adalah proses penawaran saham setelah IPO ya, atau boleh dibilang ya penawaran saham kedua lah setelah IPO gitu. Jadi untuk rights issue itu sendiri harus didahului dengan proses IPO. Kemudian yang kedua, kalau untuk IPO itu sendiri, itu setiap investor itu bisa membeli atau menebus saham yang diterbitkan gitu. Sedangkan kalau untuk rights issue itu hanya untuk investor-investor yang mempunyai hak untuk menebus ya, atau kalau di pasar itu namanya hak memesan efek terlebih dahulu gitu, Mbak Monica. Jadi setidaknya itu dua hal yang membedakan antara IPO dan rights issue gitu. Tapi kalau untuk yang lebih menguntungkan sendiri bagi Sobat Cuan ini sebenarnya adalah untuk ikutan pas waktu akan IPO tersebut, membeli saham yang akan IPO, atau justru ketika rights issue nih Mas Mino? Ya, kalau kita asumsikan bahwa ini emitennya seragam ya, dalam artian kita tidak membedakan, memang yang kalau dari sisi keuntungan ya, mungkin lebih menguntungkan kalau kita beli saham pas IPO ya, walaupun apa namanya ya sebenarnya nggak selalu begitu, tapi di saham-saham IPO kan biasanya di hari-hari awal ya, itu biasanya mencatatkan return yang cukup menarik, tentunya dari sisi capital gain. Sedangkan kalau untuk yang rights issue sendiri kan lebih untuk agak jangka panjang ya, dalam artian ya kalau untuk dapat return yang menarik atau tinggi ya tentunya kita harus bersabar terkait dengan kenaikan harganya gitu di market gitu. Mhm. Tapi kalau kita lihat fenomenanya baru-baru ini Mas Mino, kan kalau kita lihat ada nih saham-saham yang baru IPO lalu kemudian di hari perdananya di Bursa Efek Indonesia justru terkena auto reject bawah nih. Jadi kira-kira strategi yang harus disiapkan oleh para sobat cuan tuh sebenarnya gimana sih untuk memilih mungkin saham-saham IPO mana nih yang less risky dan juga pastinya menarik ke depannya? Ya, yang perlu diingat sebenarnya kalau untuk saham-saham IPO lah, ya itu adalah terkait dengan risk dan return-nya ya. Jadi memang karakteristik saham IPO itu high risk high return gitu. Kadang-kala sahamnya bisa naik cukup tinggi, tapi kadang-kala juga dia justru mengalami penurunan yang signifikan. Nah, terkait saham IPO ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya sebelum membelinya. Yang pertama adalah terkait dengan tentunya fundamental dari perusahaan tersebut, baik dari historical maupun prospeknya. Kemudian yang kedua, seberapa banyak saham yang diterbitkan, karena biasanya kalau sahamnya semakin sedikit, biasanya potensi dia naik itu semakin besar gitu. Kemudian yang ketiga, siapa penjamin emisinya gitu. Karena secara historical kadang-kadang ada penjamin emisi tertentu ini biasanya dikaitkan dengan naik turunnya saham di pas IPO gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis perusahaan ya, dalam artian apakah ini perusahaannya swasta atau BUMN, karena secara historical dua perusahaan ini biasanya di awal-awal IPO itu mengalami apa namanya pergerakan harga yang berbeda gitu, dan sepengamatan saya jarang ya perusahaan yang BUMN misalnya sehari bisa naik seperti saham-saham IPO swasta gitu, misalnya naik 25% atau di atas itu gitu, Mbak Monica. Oke, baik. Next Mas Mino, kita ketahui ada 2 BUMN yang akan IPO terdekat ya tahun depan, ada PT Pertamina Geothermal dan juga PT ASDP Indonesia Ferry. Nah, seperti apa nih Anda melihat animo pasar terhadap kedua BUMN yang akan segera IPO ini? Ya, saya melihat mungkin investor akan lebih tertarik ke Pertamina PGE ya, geothermal gitu, karena ini boleh dibilang salah satu emiten yang selaras dengan isu-isu terkini ya terkait dengan energi terbarukan gitu, karena kita tahu PGE ini adalah salah satu emiten yang memproduksi listrik dari energi panas bumi, di mana panas bumi ini boleh dibilang energi yang ramah lingkungan gitu. Jadi ke depan prospeknya jauh lebih menarik ya ketimbang misalnya yang ASDP, karena kalau untuk ASDP sendiri kan boleh dibilang dia emiten yang bergerak di sektor transportasi. Sektor transportasi itu sangat siklikal lah, misalnya kayak kita ambil contoh misalnya kayak Garuda gitu, di mana kinerjanya itu biasanya tidak terlalu stabil, tergantung dengan siklus ekonomi gitu, Mbak Monica.
Kalau kita lihat kan ini ada beberapa ya BUMN yang akan melakukan rights issue di dalam waktu dekat. Kalau kita lihat ada Semen Indonesia, lalu kemudian ada BBTN, lalu kemudian ada juga BBNI begitu ya, lalu kemudian ada juga Krakatau Steel atau KRAS dan juga ada emiten farmasi BUMN Kimia Farma atau KAEF. Nah, mana nih kira-kira menurut Mas Windu yang paling menarik saat ini? Ya, kalau menurut saya dan historical mencatat bank emiten-emiten di sektor keuangan ya yang lebih menarik ya tentunya terkait dengan aksi rights issues itu sendiri gitu. Misalnya yang paling dekat kemarin yang cukup sukses juga adalah Bank BRI gitu terkait dengan rights issue-nya. Tapi yang perlu diingat adalah terkait dengan rights issue adalah ini mungkin lebih ke arah investasi ya, bukan untuk jangka pendek gitu. Jadi kalau teman-teman memang tertarik untuk menebus right issue-nya, ini tentunya tujuannya harus untuk investasi gitu. Jadi bukan untuk trading jangka pendek gitu. Karena biasanya ketika right issue itu justru harganya di market akan menyesuaikan dengan harga tebusnya yang rata-rata itu selalu di bawah harga marketnya gitu. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan Mas Mino katakan bahwa untuk perbankan ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat ada dua nih di sini, BBTN atau Bank BTN dan juga Bank Negara Indonesia atau BBNI. Nah dari kedua emiten perbankan BUMN ini kira-kira mana nih yang lebih menarik Mas Mino? Ya, ini kan dua-duanya right issue tujuannya adalah untuk istilahnya memperkokoh kinerja mereka ya. Bank BNI didorong untuk lebih fokus ke pembiayaan ekspor, kemudian BTN ini untuk lebih fokus meningkatkan apa namanya kredit perumahan ya. Jadi sebenarnya dua-duanya mempunyai segmen yang berbeda dan saya pikir dua-duanya sebenarnya oke. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih ya sebenarnya 11-12 lah, tapi kalau mau pakai ukuran mana yang lebih pick-up mungkin BNI jadi pilihan gitu. Oke, nah selain dari perbankan ini, ada juga nih emiten farmasi Kimia Farma atau KAEF yang juga akan melakukan rights issue. Dan juga kita ketahui saat ini tengah ada ancaman dari varian Omikron yang menghantui. Nah, apakah ada angin segar terkait dengan adanya varian baru ini terhadap Kimia Farma atau KAEF, Mas Mino? Ya, memang ini suka tidak suka ya, kadang untuk Kimia Farma ini cukup diuntungkan ketika kondisi COVID itu mengalami lonjakan ya. Jadi, nah ini rights issue-nya juga terkait untuk menyiapkan KF ya, menyiapkan KF untuk lebih siap untuk apa namanya menghadapi permintaan mendesak atau kebutuhan mendesak dari masyarakat terkait dengan COVID. Nah, sejauh ini varian Omikron belum masuk ke Indonesia ya, dan di luar juga disimpulkan bahwa apa namanya varian Omikron ini memang cepat menular, tapi tingkat keparahannya itu relatif sedang ya, tidak separah dengan varian dari Delta. Nah, berangkat dari situ saya pikir dengan apa namanya isu ini sejauh ini sebenarnya untuk KF tidak terlalu terpengaruh ya, dalam artian ya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan gitu, Mbak Monica. Kalau kita berbicara terkait dengan Kimia Farma ini kita ketahui kan sahamnya sempat melambung tinggi ya di awal adanya pandemi Ya. virus corona ini bahkan harganya bisa mencapai 7.000 begitu saat itu. Nah, seperti apa sih Anda melihat potensi dan juga prospek ke depannya untuk saham Kimia Farma ini dan juga pastinya harganya nih Mas jika ada target dari Mas Mino? Ya, kalau untuk emiten Kimia Farma ini kan memang sempat mengalami lonjakan yang cukup tinggi ya. Itu tidak terlepas dari ekspektasi bahwa apa namanya Kimia Farma itu akan diuntungkan dari proses program vaksinasi nasional ya. Tapi ternyata boleh dibilang ya tidak terlalu terpengaruh ya. Lebih untuk Kimia Farma kalau kita lihat laporan keuangannya itu lebih dipengaruhi oleh misalnya kayak penjualan obat generik, kemudian obat resep dan alat-alat kesehatan gitu. Nah untuk Oke. prospeknya sendiri saya pikir ini masih cukup menarik ya Kimia Farma sebagai emiten farmasi terbesar milik BUMN dan tentunya dia mempunyai market yang luas juga. Tapi untuk emiten-emiten farmasi ini juga memang cukup terpengaruh juga ya dengan berbagai macam hal misalnya terkait dengan nilai tukar segala macamnya gitu. Jadi kadang-kadang kinerjanya tidak terlalu stabil, tapi secara prospek sebenarnya masih sangat sangat menarik kita, Mbak Monica.
Oke, Anda melihat masih cukup menarik ya kalau untuk Kimia Farma. Nah, selain dari Kimia Farma, kita ketahui juga nih, ada saham dari Krakatau Steel atau KRAS yang juga akan melakukan rights issue. Namun di saat yang bersamaan kita juga tahu terkait dengan emiten Krakatau Steel ini atau KRAS adalah hutangnya yang menggunung. Nah, apakah masih menarik dengan hutang yang mencapai 31 triliun ini? Apakah saham dari Krakatau Steel dan juga pastinya rights issue dari Krakatau Steel ini masih menarik menurut Anda, Mas Mino? Ya, ini apa isu yang menarik ya, ini sudah disampaikan oleh Menteri BUMN, bahwa ada hal yang tidak mengenakannya terkait KRAS. Nah, terkait dengan rights issue sendiri mungkin investor akan cenderung wait and see ya, karena ketika ada sesuatu yang negatif terkait dengan hal tersebut ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kinerja dari 9 bulan KRAS ini itu sangat sangat positif ya, dari kinerjanya di sepanjang 9 bulan tahun ini gitu. Jadi kalau menurut catatan saya, dia itu dari rugi menjadi untung gitu. Tapi karena ada berita tadi, saya pikir untuk prediksi ini investor akan lebih cenderung wait and see gitu, Mbak Monica.